Halo anak-anak hebat kelas 1, mari kita akan belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Seminggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bangun datar. Sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang. Yuk kita belajar bersama-sama. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang macam-macam bangun ruang. Yuk kita lihat video berikut. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Ayo kita mulai. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Ada beberapa bentuk bangunan ruang yang akan kita pelajari kali ini. Balok, kubus, tabung, bola, dan kerucut. Balok. Balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya yang sama. Sisi atas dan sisi bawah, sisi samping kiri dan kanan, serta sisi depan dan belakang. Di sekitar kita ada banyak loh benda yang mempunyai bentuk balok, seperti lemari, penghapus, buku, dan lainnya. Kubus. Kubus mempunyai 6 sisi yang berukuran sama. Contoh benda dengan bentuk kubus adalah kotak kado, dadu, dan sebagainya. Tabung. Tabung mempunyai bentuk tutup dan alas yang bentuknya lingkaran, seperti gelas, roda mobil, dan lain-lain. Bola. Bola mempunyai bentuk bundar. Contoh bentuk bola adalah bola basket, bola tenis, dan sebagainya. Kerucut. Kerucut mempunyai alas berbentuk lingkaran dan bagian atas berbentuk runcing. Benda dengan bentuk kerucut adalah nasi tumpeng, topi petani, dan sebagainya. Nah, sekarang benda apa saja di rumah kalian yang memiliki bentuk seperti bangun ruang tadi? Sampai di sini dulu ya adik-adik video tentang bangun ruang. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Anak-anak tadi sudah melihat video tentang bangun ruang. Sekarang, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk bermain tebak-tebakan. Pertanyaan pertama, aku mempunyai 6 sisi. Sisi yang berhadapan sama luas. Sisi atas sama luas dengan sisi bawah. Sisi kiri sama luas dengan sisi kanan. Sisi depan sama luas dengan sisi belakang. Ayo, siapakah aku? Apa jawabannya anak-anak? Jawabannya adalah balok. Sisi yang berhadapan pada balok sama luasnya. Sekarang pertanyaan kedua. Aku mempunyai 3 sisi. Aku mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Siapakah aku? Coba kalian tebak. Aku adalah tabung. Ya, tabung mempunyai 3 sisi. Sisi pertama, sisi kedua, selimut tabung, dan sisi ketiga, alas tabung.
Bagian tutup dengan alas bentuknya sama, yaitu lingkaran. Sekarang pertanyaan ketiga. Yuk semangat menjawab. Aku mempunyai 6 sisi. Semua sisiku sama luas. Siapakah aku? Apakah anak-anak sudah menemukan jawabannya? Kita cocokkan ya. Jawabannya yang benar adalah kubus. Perhatikan gambar ini. Kubus mempunyai 6 sisi yang sama luas. Sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi samping kiri, sisi samping kanan, semuanya sama luas. Siap untuk pertanyaan keempat? Aku mempunyai 2 sisi. Alasku berbentuk lingkaran. Sisi atasku runcing. Siapakah aku? Jawabannya adalah kerucut. Nah, kalian perhatikan. Alas kerucut ini berbentuk lingkaran. Kemudian sisi atasnya membentuk bagian yang runcing. Pertanyaan kelima, ini adalah pertanyaan terakhir. Aku hanya mempunyai 1 sisi. Bentukku bulat. Siapakah aku? Nah, Ibu yakin anak-anak pasti bisa langsung menjawab. Jawabannya adalah bola. Anak-anak, bangun ruang balok memiliki pasangan sisi yang luas dan bentuknya sama. Sisi atas dengan sisi bawah. Sisi samping kiri dengan samping kanan. Sisi depan dengan sisi belakang. Jumlah sisinya ada 6. Sekarang kita lihat, berikut adalah contoh dari bangun ruang balok. Ada tempat tisu, ada tempat pensil, kotak pasta gigi, kotak obat sirup, dan kotak sepatu. Ini adalah bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus hampir sama dengan bangun ruang balok. Perbedaannya, kubus mempunyai 6 sisi yang luas dan bentuknya sama. Atas, bawah, sisi kiri, sisi kanan, sisi depan, dan sisi belakang semuanya sama luasnya dan juga sama bentuknya. Contohnya adalah kubus huruf, dadu, dan rubik. Berikutnya adalah bola. Bola hanya memiliki 1 sisi. Ini dia contohnya, ada bola sepak, kelereng, globe, dan bola tenis. Bangun tabung memiliki 3 sisi. Sisi atas atau kita sebut tutup, bentuknya lingkaran. Sisi bawah atau kita sebut alas juga berbentuk lingkaran. Sedangkan sisi samping atau bisa kita sebut selimut tabung bentuknya persegi panjang. Tutup dan alas mempunyai ukuran yang sama. Contoh-contoh benda yang berbentuk tabung ada gelas, ada kaleng susu, drum, botol minum, ember, dan celengan yang berbentuk tabung.
Bangun ruang yang terakhir adalah kerucut yang mempunyai dua sisi. Ada selimut kerucut, kemudian sisi alas yang berbentuk lingkaran. Contoh benda-benda yang berbentuk kerucut ada topi petani atau caping, topi ulang tahun, nasi tumpeng, dan kerucut lalu lintas. Hebat! Anak-anak sekarang sudah mengenal 5 bangun ruang. Sekarang kita ulang sekali lagi ya, bangun ruang apa saja yang sudah kita kenal, berikut contohnya. Yang pertama adalah balok. Contoh balok misalnya kotak pasta gigi, kotak sepatu, kardus mie. Nah, itu adalah contoh-contoh balok. Bangun ruang kedua adalah tabung. Contoh tabung adalah roda mobil, gelas, kemudian botol minum. Bangun ruang ketiga adalah kubus. Contoh kubus misalnya kotak kado, dadu, dan rubik. Bangun ruang keempat yaitu kerucut. Contohnya adalah nasi tumpeng, topi petani, dan topi ulang tahun. Yang terakhir adalah bola. Contohnya adalah bola basket, bola tenis, dan bola sepak. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu tentang bangun ruang. Tugas anak-anak membaca dan mengerjakan Ayo Berlatih ESPS halaman 41 sampai dengan 48. Tugas langsung dikerjakan di ESPS ya. Jika ada yang harus diwarnai, warnailah dengan rapi. Jika sudah selesai, minta tolong kepada ayah atau ibu untuk mengambil foto tugas, kemudian kirimkan foto tugas ke Google Classroom paling lambat hari ini pukul 8 malam. Besok, tugas bisa dibawa ke sekolah untuk kita cocokkan bersama. Terima kasih anak-anak sudah selalu semangat mengerjakan tugas. Anak-anak, kita akan tutup pembelajaran matematika kali ini dengan refleksi dan aksi. Refleksi yang pertama, apakah aku sudah mengenal bangun ruang balok, kubus, tabung, kerucut, dan bola? Yang kedua, apakah aku sudah bisa memahami ciri-cirinya? Sebagai aksi, mari anak-anak bisa mencari benda-benda di sekitar yang ada di rumah, supaya bisa lebih mengenal bangun ruang yang anak-anak pelajari hari ini. Terima kasih anak-anak hebat. Hari ini kita sudah belajar matematika bersama meskipun melalui pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Anak Tuhan Yesus pasti bisa.